warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang berjumpa lagi dengan Bu Ita dengan materi zakat fitrah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini mempunyai tujuan yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian ketentuan zakat fitrah. Yang kedua, mampu menelaah berbagai dalil tentang zakat fitrah. Yang ketiga, mampu mengkategorikan ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, dapat menguraikan tata cara membayar zakat fitrah. Dan yang kelima, mampu mempraktekkan menunaikan zakat fitrah. Anak-anak perhatikan, ini ada gambar apa? Gambar yang pertama ada orang yang mau membayar zakat. Ini ada ketentuan zakat fitrahnya. Yang ini yang gambar yang kedua ada amil yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah terdiri dari kedua kata, yaitu zakat dan fitrah. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakah, yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Fitrah juga berasal dari kata Arab yang berarti suci. Jadi, zakat fitrah menurut tinjauan kebahasaannya mempunyai arti tumbuh suci. Sekarang, zakat menurut istilah adalah memberikan makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Karena zakat fitrah mempunyai tujuan khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim di bulan Ramadan setiap 1 tahun sekali. Ya, nah dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, itu dalilnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, sekarang hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 1635 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nas sa'an min tamri aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw 'abdi dzakari aw untha minal muslimin. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak 1 sak atau 3,1 liter kurma atau gandum. Sekarang ketentuan zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu sendiri adalah wajib atau fardu ain. Sedangkan rukun zakat fitrah yang pertama ada niat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat atau
mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib orang zakat itu apa? Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, atau bayi yang baru lahir, ataupun orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Nah, sekarang ukuran atau takaran zakat fitrah itu berapa? Yang pertama, alat pembayarannya adalah berupa makanan pokok. Nah, di Indonesia apa makanan pokoknya? Ada beras. Di Madura apa? Jagung. Di Papua apa? Ada sagu. Lah, banyaknya berapa? Per jiwa atau per satu orang adalah 1 sak atau 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram dan dikeluarkan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah ada waktu wajib, waktu haram, waktu afdal, waktu mubah, dan waktu makruh. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdal sunnah adalah sesudah sholat subuh, tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri ya. Lah ini waktu paling afdal itu ini setelah sholat subuh, tetapi sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, pada waktu mubah boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang terakhir, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada rikob, ada ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Rikob mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Rikob adalah budak. Ghorim adalah orang yang banyak mempunyai hutang. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya anak-anak, kita menyanyikan lagu 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 1, 2, 3. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 ghorim, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Iya, dengan lagu ini kalian akan mudah menghafalkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sekarang bagaimana tata cara membayar zakat fitrah? Yang pertama, kita memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik. Yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat wajib niat. Yang keempat, makanan pokok atau beras kita berikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya atau ke panitia. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia.
Yang keenam, panitia menerima zakat. Yang terakhir, panitia membagikan. Ya, kiranya cukup sekian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.